Indonesia tidak akan pernah habis untuk kita kupas. Kali ini kita akan berbicara tentang materi sejarah kelas 12 dengan judul Demokrasi Terpimpin. Keberagaman Indonesia dengan beribu pulaunya dan berbagai suku bangsanya. Sejak kemerdekaan tahun 45, kita masih mencoba untuk mencari sistem pemerintahan yang paling cocok untuk Indonesia. Indonesia pernah mengalami yang namanya demokrasi Pancasila, juga pernah menjalankan demokrasi liberal yang ditandai dengan banyak sekali pergantian kabinet pada waktu itu. Presiden Soekarno dengan semangat proklamasinya ingin mempertahankan Indonesia agar tidak terpecah belah. Konsep demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang berpihak berpusat pada rakyat. Sesuai dengan kata dari Presiden Amerika Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Latar belakang munculnya demokrasi terpimpin itu dikarenakan lembaga konstituante sebagai hasil pemilu tahun 55 ternyata gagal dalam membuat undang-undang baru. Sehingga Soekarno pada saat itu mempunyai sebuah pandangan bahwa untuk menyelamatkan negara dari perpecahan, maka Soekarno mengeluarkan sebuah surat dekret presiden tanggal 5 Juli 59. Isi dekret presiden itu sendiri adalah pembubaran konstituante, kembali ke UUD 45 dan pembentukan MPRS dan DPHS. Munculnya dekret 5 Juli 59 ini merupakan awal dimulainya demokrasi terpimpin. Konsep demokrasi terpimpin berasal dari sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun menurut Soekarno, kata yang dipimpin ini adalah seseorang yang bijak, yaitu seorang presiden. Sehingga demokrasi terpimpin benar-benar dilaksanakan, di mana keputusan akhir berada pada tangan seorang pemimpin, yaitu presiden. Sifatnya tidak musyawarah atau mufakat, tapi lebih condong kepada otoriter. Hal ini menyebabkan banyak sekali dampak dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Di bidang politik, Soekarno membubarkan pemilu tahun 55, yaitu anggota DPR-nya, diganti menjadi anggota DPR GR yang terdiri dari 4 partai, yaitu Nasakom, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dan Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Di bidang ekonomi terjadi inflasi yang cukup tinggi yang dikenal sebagai hyperinflasi, bahkan sampai 650%. Sedangkan pada politik luar negeri Indonesia telah mengalami perubahan dari politik yang luar negeri yang bebas aktif menjadi politik mercusuar. Selain itu, Indonesia juga keluar dari PBB dan melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia. Jika kita berbicara tentang sejarah, maka Indonesia sudah pernah menjalankan yang namanya demokrasi-demokrasi. Baik itu demokrasi Pancasila, sistem demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi apa lagi? Iya. Oke, sekarang kita belajar bersama-sama. Pak Aris akan belajar kepada kalian. Bersama kalian belajar tentang materi sejarah kelas 12. Kali ini kita akan bicara materi baru, yaitu materi demokrasi terpimpin. Seperti apa sih demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin ada dua kata, demokrasi dan terpimpin. Demokrasi sendiri dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Maka demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menitik beratkan kekuasaan pada tangan rakyat, demokrasi. Terpimpin, sistem apa? Sistem di mana adanya satu pimpinan yang menentukan segalanya. Bukan otoriter ya, tapi yang dia menentukan segalanya. Kenapa kok sampai muncul yang namanya demokrasi terpimpin? Ya. Perjalanan demokrasi terpimpin rupanya banyak sekali akibat, baik itu yang negatif maupun yang positif. Salah satunya, demokrasi terpimpin akhirnya selesai dan digantikan oleh Orde Baru. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.